Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan yang namanya tauhid. Sebenarnya saya tidak terlalu paham tentang apa yang dimaksud dengan tauhid. Sebenarnya ini pertama kalinya juga saya mendengarnya. Sebelum saya lanjutkan untuk apa tema dari tauhid saya hanya membacakan apa yang sudah disampaikan oleh seorang kiai Haji Hilmi Aminuddin. Tapi sebelum itu, karena saya juga belum begitu paham apa yang dimaksud dengan tauhid, saya kasih tahu ke kita semua apa sebenarnya itu tauhid. Saya ambil dari sebuah website ya. Biar saya tidak menyimpang. Jangan sampai ada penyampaian yang tidak sesuai, ya kan? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sini yang namanya tauhid itu disampaikan oleh seorang murabi. Di antara tugas seorang murabi adalah tauhid. Jadi kalau kita murid atau apa yang mengikuti gitu jamaah harusnya tidak tauhid. Di antara tugas murabi adalah tauhid, disampaikan oleh al-ikhwan.net ya. Pengertian tauhid, apa itu pengertian tauhid? Membimbing anggota dan menolongnya untuk mengerahkan jeripaya mereka dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan yang diharapkan. Dengan bahasa lain, nasihat yang berdiri atas qanaah, bimbingan dan motivasi kepada anggota untuk beramal secara wajar dan dengan hati lega pada arah tertentu, atau untuk meninggalkan suatu amal pada arah tertentu pula. Itu ini pengertiannya. Kemudian masuk ke urgensi tauhid. Apa urgensi tauhid? Kepentingannya ya. Yang pertama, memberi andil dalam menyelesaikan berbagai tujuan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjauhkan anggota dari kesalahan terus-menerus dan kebiasaan yang salah. Yang ketiga, menjauhkan organisasi dari banyak problem yang membuang-buang waktu dan tenaga. Yang keempat, memberi andil dalam mentarbiyah para pemimpin dan orang-orang yang memiliki kafaah. Yang kelima, menjauhkan anggota dari berbagai problem psikis atau organisasi yang dapat menyebabkan penggembosan atau berhenti dari beramal. Kemudian adab-adabnya, adab-adab tauhid. Yang pertama, hendaklah sang murabi menjadi qudwah dalam tauhid yang diberikannya kepada orang lain. Yang kedua, tauhid hendaklah didahului oleh cinta timbal balik antara murabi dan mutarobi ya, antara murabi dan jamaahnya. Kemudian yang ketiga, lembut kepada yang diberi tauhid. Yang keempat, nasihat hendaklah diberikan dengan bahasa tidak langsung, semisalnya ada kasus, sedangkan keadaan-keadaan khusus diilaj secara tersendiri. Dan yang kelima, tawadu dan bukannya dengan gaya dengerin apa yang gue omongin nih. Gak mungkin juga begitu ya. Kemudian yang keenam, harus sabar. Yang ketujuh, jelas. Yang keempat, yang kedelapan, simple atau sederhana, mudah dipahami. Yang kesembilan, berlapang dada untuk memperdengarkan. Yang ke-10, mempergunakan kosakata kita sebagai pengganti kamu. Yang ke-11, tidak terburu-buru menyuguhkan solusi saat memberi nasihat. Yang ke-12, bersemangat untuk mengambil respon mutarobi. Yang ke-13, rabbani dalam arti tidak ada jatah bagian pribadi dalam tauhid. Yang ke-14, memperhatikan dan menekuni materi tauhid. Dan yang ke-15, mencarikan alasan. Di antara adab tauhid tarbawi yang disampaikan secara langsung dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, dahulu saya adalah anak kecil asuhan Rasulullah SAW, dan jika makan tanganku ngerayang kemana saja dari piring makanan. Maka beliau SAW bersabda kepadaku, hai sayang,
bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari yang terdekat denganmu. Kemudian pelajaran dari taujih yang pertama, kemestian adanya kesatuan psikologis antara guru dan murid. Dalam hal ini Rasulullah SAW makan bersamanya. Kemudian yang kedua, memilih waktu yang tepat untuk mengilaj kesalahan. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan taujih saat Umar mengulangi kesalahannya. Yang ketiga, memanggil dengan nama yang paling dicintai, panggilan hai sayang, ya. Yang keempat, mempergunakan urutan tematik dalam mengilaj kesalahan. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak hanya mengilaj tangan Umar bin Abi Salaman yang ngerayang kemana-mana itu saja, akan tetapi beliau SAW melakukan pelurusan secara mendasar, yaitu saat Umar bin Abi Salamah duduk untuk makan, hai sayang, bacalah bismillah. Oleh karena itu berbagai problem hendaklah diilaj dari dasarnya dan dengan berangsur-angsur. Yang kelima, mengaitkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengaitkan Umar dengan penciptanya saat memulai makan dengan ucapan bismillah. Kaidah-kaidah taujih. Yang pertama, pada asalnya interaksi dengan orang yang salah itu menggunakan cara merangkul dan bukan membuang, sebab kita ingin membangun dan bukan menghancurkan. Yang kedua, pada asalnya interaksi dengan orang yang salah itu dengan memberikan ilaj, bukan melukai. Yang ketiga, jangan lupakan kebaikan masa lalu dan perjuangannya. Yang keempat, husnuzon terhadap kemampuan orang yang kita beri taujih. Yang kelima, jangan perlakukan siapapun sebagai orang yang salah selamanya. Kamu ini selalu salah. Jangan datang ke tempat acara lagi. Jangan datang tepat waktu sejak aku mengenalmu. Yang keenam, kreatif dalam mempergunakan sarana. Yang ketujuh, murabi mengaku salah saat terjadi dan jangan mendebat. Berbagai perilaku yang kontradiktif dengan taujih yang benar. Yang pertama, mempermalukan yang datang terlambat saat ia memasuki ruangan. Yang kedua, menunda dan memandang remeh dalam berinteraksi dengan berbagai problem. Yang ketiga, membombardir yang salah tanpa memperdengarkan alasannya. Yang keempat, selalu mengedepankan cara pemecatan dan ketegasan. Yang kelima, murabi mendominasi perbincangan. Dan yang keenam, mempergunakan cara-cara interrogator, ya, nanya terus. Kaidah penting dalam menjadikan hukuman sebagai cara takwim. Yang pertama, iqab tidak dipergunakan kecuali saat kesalahan berulang. Yang kedua, janganlah seseorang merasa bahwa murabi membalas dendam kepadanya, namun mutarobi merasa dibimbing. Yang ketiga, takzir hukuman hendaklah sesuai dengan ukuran kesalahan. Yang keempat, takzir atas kesalahan hendaklah berupa sesuatu yang mungkin dilaksanakan. Yang kelima, wajib ada upaya pelurusan terhadap kesalahan sebelum takzir. Yang keenam, menghindari cara mengancam akan memberikan takzir yang sulit terlaksana. Yang ketujuh, tidak ada syuro dalam takzir. Yang kedelapan, antara satu orang dengan orang lainnya ada perbedaan dalam takzir. Yang kesembilan, tidak terburu-buru dalam menurunkan hukuman. Yang kesepuluh, melupakan kesalahan-kesalahan terdahulu. Yang kesebelas, setelah diiqab, janganlah seseorang diingatkan kepada kesalahannya. Yang kedua belas, takzir tidak mengikuti hawa nafsu akan tetapi mengikuti maslahat. Kemudian yang ke-13, menghindari takzir saat marah dan jangan cemberut di hadapan seseorang yang ditakzir. Yang ke-14, menjelaskan posisi secara utuh setelah penjatuhan iqab supaya rasa cinta tidak sirna. Yang ke-15, tidak menunda takzir. Yang ke-16, hendaklah takzir tidak terlalu keras. Yang ke-17, janganlah seorang guru menghukum seseorang di hadapan orang-orang yang di bawah level terhukum kecuali darurat. Yang ke-18, jika hukuman dilakukan di depan publik, demikian pula dengan pemberian ganjaran. Bentuk takzir yang pertama, pandangan kemarahan. Yang kedua, lupa tidak perhatian dengan sengaja. Yang ketiga, isyarat. Yang keempat, meninggalkan kebiasaan mesra yang sudah dikenal. Yang kelima, menyindir. Yang keenam, berbicara terus terang. Yang ketujuh, denda materi. Yang kedelapan, berjalan dalam jarak tertentu. Diambil dari http www.alikhwan.net, ya. Diposting oleh Tarbiyah Motivation. Kita masuk ke tema taujihnya.
Sebenarnya saya lagi latihan tauji. Kita coba ya. Soalnya saya pernah satu kali saya pernah 2 kali ya menyampaikan dakwah dan itu gagal. Pertama sekali saya ikut dinas sosial pemerintah Kota Pagar Alam, itu saya gagal menyampaikan. Betul, saya gagal menyampaikan dakwah karena saya bukan orang dakwah. Maksudnya kalau ceramah itu orang-orang yang tidak sesuai antara sikap dengan apa yang disampaikan ketika dakwah, itu benar-benar tidak sepantasnya menjadi seorang yang berdakwah di depan umum. Yang kedua, saya pernah menyampaikan, iya benar 2 kali. Yang kali kedua itu saya ikut di remaja masjid, apa namanya, Persatuan Remaja Masjid sekota saya gitu ya. Dan saya juga gagal menyampaikan dakwah. Yang ketiga, saya sukses bersama Roma Irama Nada dan Dakwah. Kenapa saya gagal menyampaikan dakwah? Karena dakwah itu tidak main-main. Di dalamnya ada dalil, ada Al-Quran dan ada Al-Hadis. Ketika kita menyampaikan dakwah, antara apa yang kita ucapkan yang berdasarkan firman Allah itu tidak sesuai dengan tingkah laku kita, astagfirullah, kita nggak layak untuk menyampaikan dakwah. Begitupun ketika kita membicarakan hadis Rasulullah SAW dan kita tidak meneladani apa yang Rasulullah lakukan, tidak sepantasnya kita menjadi pendakwah. Mending kita jadi murid aja jamaah. Tapi apa boleh buat, karena besok saya akan bertugas untuk tauji, saya akan coba bacakan saja apa yang diposting oleh Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Saya juga nggak kenal, judulnya Meraih Kemenangan Hakiki. Saya baca aja. Saya selalu kalau dakwah baca, karena tingkah laku saya dengan apa yang seharusnya itu belum semanis keinginan Allah. Bismillah, kita coba ya. Meraih kemenangan hakiki, kita baca aja. Dakwah ini adalah proyeknya Allah dan kita hanyalah pelaksananya saja. Kalau langkah-langkah kita sesuai dengan irsyadat atau bimbingan dan taujihat, arahan-arahan Rabbaniyah wan Nabawiyah, Rob dan Nabi, kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ya Allah, insyaallah. Tergantung keikhlasan kita ya. Karena yang lihat kita ikhlas atau enggak itu Allah. Karena dengan selalu disiplin terhadap manhaj Rabbani, dengan taujihat Rabbaniyah, isyadat Rabbaniyah yang diberikan Al-Quran dan Sunnah, maka kita sebelum dinilai menjadi pemenang di hadapan manusia, insya Allah telah dinilai menjadi pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ini nggak ada ihwannya, berarti ahwat fillah. Saya nggak bisa bahasa Arab soalnya. Dulu sejak sekolah nggak ada pelajaran bahasa Arab juga. Taunya cuma alhamdulillah bisa lah kalau bahasa apa Al-Quran ya, huruf Al-Quran tahu lah. Sukron Kasiron. Nah, itu bukan ini bahasa Arab, itu sukron kasiron. Ahwat filah, meraih kemenangan di mata Allah harus menjadi target utama dan pertama sebelum meraih kemenangan menurut penilaian manusia. Na'udzubillah, kalau meraih kemenangan menurut penilaian manusia sementara kalah menurut penilaian Allah, maka fakat kasiro husranan mubina. Rugi serugi-ruginya. Rumusan kemenangan Rabbani yang sangat sederhana pernah dijelaskan oleh kiai yang nulis postingan ini ya, seperti disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa definisi kemenangan itu adalah malazumul haqqu kulubana. Artinya selama kebenaran masih tetap kokoh di dalam hati kita, luzumul haq fi kulubina, itulah kemenangan. Bahasa Arab semua dipakai. Itulah intisar. Kalau salah-salah ini tajwidnya karena saya lihat Latinnya ya. Itulah keberhasilan, itulah intisar. Ya.
Rumusan kemenangan Rabbani yang sangat sederhana seperti disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa definisi kemenangan itu adalah malazumul haqqu kulubana. Artinya selama kebenaran masih tetap kokoh di dalam hati kita, luzumul haqq fi kulubina, itulah kemenangan, itulah intisar, itulah keberhasilan dalam percaturan pertempuran. Apakah ma'rakah sia-sia, ma'rakah fikriyah, atau ma'rakah inti hobiah. Bentuknya apakah, nah ini malah ini ya tentang pilkada. Bentuknya apakah pilkada di kabupaten, kota, provinsi, pemilu nasional, legislatif, atau presiden? Pertama-tama yang harus diraih adalah kemenangan menurut penilaian Allah. Saya nggak tahu isinya ini. Insya Allah, jika kita dinilai Allah sebagai pemenang, Allah akan memberikan kemenangan yang dinilai oleh manusia. Itu rumusan dasar yang harus kita pegang. Jangan sampai target kemenangan-kemenangan pilkada atau pemilu nasional membuat kita kalah menurut perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah karena godaan-godaan jabatan jadi gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden. Menang menurut manusia kalau kemudian di dalam posisi itu adalah hasil kecurangan, kezoliman, dan ketamakan, maka maghlub indallah, itu kalah menurut Allah. Sebab ada inhila ul haq minal qalb, tercabutnya kebenaran dari hati, tercabutnya amanah dari hati. Inhila ul sidq, tercabutnya kejujuran dari hati. Itu adalah kekalahan di sisi Allah. Tentu semua itu tidak kita inginkan. Karena itu kadar-kadar yang sudah memasuki lembaga-lembaga negara, yang jadi gubernur atau wagub atau wali kota atau wakil, agar mempertahankan kemenangan di sisi Allah dalam posisi itu, agar tetap mustahik, benar, berhak mendapatkan kemenangan berikutnya di arena perjuangan dan pergaulan antar manusia. Ternyata isinya begituan. saya udah cari yang apa ya, yang nggak ke arah-arah politik begitu. Ternyata taujihnya arah politik juga. Berarti untuk taujih saya besok akan saya cari yang lain aja, bukan yang ini. Karena lucu aja kalau saya bicara tentang, kebetulan Balikpapan dan nasional juga akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak ya, kalau nggak salah. Saya nggak terlalu care sama politik kecuali dipanggil. Apa ya, saya ngomong apa? Semoga bermanfaat. Nanti saya cari taujih yang lain aja biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.